Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Pandu Pradita, yang akan bersama kalian dalam mata kuliah Ragam Hias Nusantara. Baik, materi kali ini saya akan membicarakan mengenai topik teori estetika pilihan. Ya. Jadi di sini saya akan mengantarkan dua teori. Yang pertama adalah teori pola estetis yang dikemukakan oleh Jacob Sumarjo. Sedangkan teori yang kedua adalah struktur bentuk yang dikemukakan oleh Darsono. Ya. Silakan simak video berikut. Baik, saya akan mulai dari pola estetika yang dikemukakan oleh Jacob Sumarjo. Itu merujuk pada bahwa setiap pola itu didasarkan atas filosofi tertentu yang didapatkan dari kebudayaan setempat, ya gitu. Nah, Jacob Sumarjo itu menemukan 4 pola, yaitu pola 2, pola 3, pola 4, dan pola 5. Baik, saya akan menerangkan satu persatu. Oke, yang pertama adalah estetika pola 2. Ya. Dasar pemikiran dari estetika pola 2 ini adalah bahwa hidup itu pemisahan. Ya. Kemudian hidup itu juga persaingan dan konflik. Ya. Dua sisi ini mencerminkan adanya paradoks, ya, paradoks dualistik atau monisme dualistik. Ya. Nah, ciri-ciri estetika pola 2 ini, yang pertama itu ada dua motif yang saling bertolak belakang, ya. Yang namanya pola 2 ya berarti ada dua motif, ya. Jadi dalam satu pola itu pasti ada dua motif, ya. Dua motif ini bisa saling bertolak belakang atau berhadap-hadapan, ya. Di sini saya contohkan ada ini adalah motif manusia pada ragam bias Papua, ya. Di sini ada digambarkan dua manusia yang saling bertolak belakang. Nah, ini disebut sebagai estetika pola 2. Nah, maka di sini ada pemisahan, ya. Pemisahan itu bisa kita ini dua motif ini bisa kita artikan sebagai ini laki-laki, ini kemudian perempuan. Tapi juga bisa bahwa ini adalah dunia kiri, itu bisa kita katakan ini adalah dunia nyata dan ini adalah dunia maya, ya, artinya dunia setelah kematian. Seperti kalian bercermin gitu kan. Jadi estetika pola 2 itu seperti suatu motif yang sedang bercermin gitu. Maka disebut sebagai paradoks dualistik. Jadi dua yang saling berhadapan atau dua yang saling bertentangan gitu. Nah, kemudian arah pola dapat berwujud kanan kiri maupun atas bawah. Nah, ini kebetulan adalah kanan kiri, ya. Gitu. Kemudian maknanya mencerminkan adanya paradoks dualistik atau monisme dualistik seperti baik buruk, ya, pria wanita, gelap terang, jasmani rohani, sakral profan, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang bersifat dua itu artinya memiliki pertentangan atau kemudian pasangan, ya gitu. Jadi pola 2 itu intinya ada pertentangannya atau kemudian ada pasangannya, ya. Yang namanya persaingan itu pasti ada pasangannya, ya. Orang yang bersaing dengan orang yang ingin disaingin, ya, berarti kan ada dua orang minimal, ya kan. Kemudian pemisahan, ya, artinya ada yang terpisah, ada yang memisahkan, kan gitu. Kemudian kalau manusia kan ada laki-laki, ada perempuan, kan gitu. Ada manusia yang hidup dan ada manusia yang telah meninggal, gitu. Lanjut, estetika pola 3, ya. Nah, estetika pola 3 didasarkan adanya kepercayaan dualisme antagonistik, yaitu dua entitas yang bertentangan dan memunculkan sebuah entitas baru diantaranya sebagai penghubung. Artinya bahwa kalau tadi di estetika pola 2 itu ada dua motif yang saling bertentangan, nah di estetika pola 3 ini itu dari dari estetika pola 2 itu muncul pola yang ketiga yang terdapat di tengah-tengah, ya, gitu, di tengahnya, di tengah-tengah antara dua motif tersebut. Nah,
Dengan kata lain, estetika pola 2 adalah dasar dari estetika pola 3 yang memunculkan sebuah unsur baru yang terdapat di antara dua unsur lainnya. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama terdapat 3 unsur, jelas ya. Jadi angka-angka ini estetika pola 2, 3, 4, 5 itu adalah menunjukkan unsur-unsurnya ya gitu. Kemudian arah pola dapat atas tengah bawah atau kanan tengah kiri ya. Jadi bisa dari kanan ke kiri atau kanan kiri ke kanan. Artinya ada satu unsur di kiri, satu unsur di tengah, dan satu unsur di kanan. Atau bisa satu unsur di atas, satu unsur di tengah, dan satu unsur di bawah gitu. Nah, makna mencerminkan dualistik antagonistik yaitu dua entitas yang memunculkan satu unsur penghubungnya. Ya. Ini contoh motif siriah gadang dari Minangkabau. Jadi kalau kalian ada yang menganalisis motif yang ada di rumah gadang, itu ada salah satu motif yang disebut sebagai siriah gadang. Ya. Kalau dalam yang kolektor tanaman hias itu sirih gading ya gitu ya. Kalau kalian melihat sirih gading ya kayak gini ya. Gitu. Nah, di sini kalau kita membedah itu ada 3 unsur ya. Unsur yang pertama ini adalah daun yang lebarnya. Kemudian di bawah daun persis itu biasanya muncul ada apa ya? Pembungkusnya itu, pembungkus. Kemudian ada daun lainnya gitu. Nah, artinya ini ada 3 unsur, daun besar, kemudian kelopak kecilnya, terus kemudian daun-daun lainnya. Ada 2 helai daun lainnya. Nah, motif sirih gadang di Minangkabau yang terbagi dalam 3 bagian atas, di 3 bagian ya, atas, tengah, bawah. Atas melambangkan dunia ilahi, ya, bawah melambangkan dunia manusia. Nah, tengah itu melambangkan dunia perantaranya, gitu ya. Jadi di ya mirip ya dengan Islam katakanlah ya. Itu kan ada dunia atas, ya, dunia ilahi, ya, kuasa Tuhan, di mana ini adalah dunia yang apa namanya? Setelah uh, jadi surga neraka lah katakanlah ya. Kemudian yang ini yang bawah itu adalah dunianya manusia. Nah, ini adalah akhirat ya, dunia perantara ya. Nah, sebelum ke surga neraka ya kita ini kan dunia yang abadi ya, yang di atas itu dunia yang abadi. Yang namanya dunia abadi ya besar. Nah, sedangkan dunia manusia ya besar cuma tidak sebesar dunia abadi kan gitu. Nah, dunia perantara itu kan namanya perantara ya sementara kan gitu. Nah, seperti akhirat itu kan sementara. Setelah akhirat ya kita masuk ke dunia yang abadi kekal ini. Makanya ini ada muncul satu unsur di tengah ini. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Estetika pola 4. Ya, estetika pola 4 didasarkan atas segala sesuatu yang sempurna terdiri dari 4 komponen dasar. Jadi itu prinsip utamanya ya. Nah, ciri-ciri estetika pola 4 itu antara lain satu memiliki 4 unsur yang mengarah ke 4 penjuru ya. Jadi ada 4 unsur yang mengarah ke 4 penjuru atau melambangkan 4 penjuru. Kedua, arah pola saling melintang. Saling melintas atau saling melintang baik vertikal horizontal yang menjadi tanda panah, tanda plus ya, maupun diagonal ya, seperti tanda X silang ya. 4 komponen dasar merujuk pada 4 mata penjuru yaitu utara, selatan, barat, dan timur ya. Namanya ini kan penjuru kompas ya. Kompas itu bisa dibuat miring kayak gini X silang gitu atau kemudian plus gini ya. Nah, ini contoh dari motif Pak Limbongan dari Toraja ya, menggambarkan sumber air dan 4 mata penjuru. Nah, sumber air mata 4 penjuru ini maksudnya adalah bermakna mencari nafkah atau rezeki ke segala penjuru atau segala bidang maksudnya ya. Tuh, ini kan ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi silang. Nah, estetika pola 4 ini kalau tadi kan estetika pola 2 itu berhubungan dengan estetika pola 3. Jadi
pola 3 adalah pengembangan pola 2 yang memunculkan satu unsur di tengahnya. Nah, sedangkan pola 4 tidak. Ya, jadi ada perbedaan antara pola 2, 3 dan nanti 4 dan 5. Ya, pasangannya 4 adalah 5 nanti. Ya. Jadi satu unsur yang di tengah ini sebenarnya yang ada di tengah itu tidak dihitung. Ya. Yang diharapkan pada motif Pak Lintong adalah segala penjurunya ini. Ya. Jadi ini menandakan apa yang akan dibawa ke segala penjuru, ya, bukan satu unsur yang dibaca tersendiri. Jadi di sini adalah nafkah harus dicari ke segala penjuru, segala bidang. Gitu. Ya misalkan nafkah kita bisa cari dengan mendesain, cari dengan jual merchandise, cari dengan WO wedding organizer, cari dengan apa lagi gitu. Nah itu dengan mengajar misalkan gitu. Nah itu uh, maknanya gitu. Jadi ini bukan unsur tersendiri gitu ya. Selanjutnya estetika pola 5. Nah estetika pola 5 itu adalah berdasarkan dari pola 4 tadi ya, tetap jadi pola 4-nya tetap dipakai. Jadi ada penjuru, 4 penjuru, utara, timur, barat, dan tengah, selatan ya. Kemudian muncul satu elemen lagi yaitu di tengah itu. Nah, di tengah ini memiliki unsur tersendiri daripada empat empat yang lain ya. Kalau yang tadi itu kan satu elemen yang ada di tengah itu bukan unsur, tapi dibaca sebagai satu makna yang untuk ditarik ke segala penjuru. Nah, sedangkan di pola 5 ini yang di tengah itu punya unsur sendiri yaitu unsur pusat ya, satu titik pusat ya. Jadi bukan, jadi ada yang tengah. Jadi namanya lokasi itu ada tengah, ada utara, ada selatan, ada tengah, ada barat, ada timur kan gitu. Jadi ada 5 unsur. Nah, ciri-ciri estetika pola 5 ya, maaf ini. Pola 5 terdapat 5 unsur jelas. Terdiri dari 4 unsur motif yang mengarah atau melambangkan 4 penjuru dan satu unsur yang terdapat di persimpangan 4 motif lainnya. Jadi ini pasti ada persilangan ya. Tapi 5 ini tidak harus bersilang sebenarnya ini. Tidak harus bersilang ya. Tetapi umumnya itu bersilang. Bersilang atau nanti plus juga bisa. Nah, arah pola saling melintas baik vertikal horizontal maupun diagonal ya. Pola ini dipengaruhi tradisi Islam atau Jawa. Nah, ini sudah pasti Islam atau Jawa karena sinkretisme dari Islam dan Jawa ya maksudnya. Nah, karena apa? Memang tidak ditemukan di kebudayaan yang lain. Nah, selain melambangkan 4 penjuru dunia, 5 unsur juga melambangkan manusia yang terdiri dari 4 hawa nafsu. Ya. Luamah, amarah, sufia, dan mutmainah. Dan satu unsur titik temu yaitu mulhimah atau pancer. Jadi luamah, amarah, sufia. Sufia itu adalah air. Air itu ada di timur. Amarah itu api. Api itu ada di selatan. Luamah itu tanah. Tanah itu ada di utara. Mutmainah itu adalah angin. Angin itu ada di barat. Ya. Mulimah itu pancer. Pancer itu ini ya apa namanya? Jiwa. Jiwa itu ada di tengah-tengahnya. Nah, contoh yang menggunakan pola 5 ini salah satunya adalah kawung ya. Motif kawung dari Jawa yang memiliki 5 unsur. 4 unsur mengarah ke penjuru utara, selatan, barat, dan timur, dan satu unsur berada di tengah-tengah sebagai titik temu. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya di sini. Nah, ini unsur tersendiri bukan seperti yang tadi yang Toraja ya. Jadi yang Toraja itu satu titik yang di tengah itu bukan unsur, tetapi itu hal yang ingin ditarik ke segala penjuru. Kalau ini tidak, antara 1, 2, 3, 4, 5 ini memiliki keterpisahan ya. Memiliki keterpisahan. Satu ini tidak ditarik kemana-mana, satu ini tetap di tengah. Gitu. Itu dari 4 pola estetika yang disampaikan oleh Jakob Sumarjo. Kalau kalian ingin membaca secara langsung ada di bukunya berjudul Estetika Paradoks ya.
mengenai struktur bentuk ya. Menurut Darsono atau dalam nama penanya Sony Kartika, bentuk karya seni merupakan struktur atau komposisi yang merupakan tata susun yang terdiri dari pengulangan atau susunan pola ya. Jadi ini bisa dikatakan juga teori tata susun ya. Adapun pola merupakan susunan atas beberapa unsur motif, antara lain motif utama, motif pendukung, dan motif isian. Apa aja maksud dari motif utama, motif pendukung, dan motif isian? Motif utama itu adalah unsur pokok berupa gambar-gambar dari wujud tertentu. Nah, jadi dia itu yang menjadi satu figur utamanya biasanya berukuran besar. Jika tidak berukuran besar, artinya dia yang paling menonjol. Ya, motif utama itu adalah hal yang paling menonjol. Nah, biasanya di motif utama inilah terdapat falsafah atau ajaran atau pandangan yang menjadi sorotan utamanya, gitu ya. Intinya di situ. Sedangkan motif pendukung itu adalah merupakan unsur pendukung berupa gambar-gambar dari bentuk tertentu yang dibuat untuk mengisi bidang di antara motif utama. Ya. Nah, fungsi dari motif pendukung ini untuk melengkapi tata susun motif utama. Jadi ketika bentuk utama pada motif utama ini belum selesai, maka dilengkapi dengan motif pendukung. Nah, motif pendukung ini pun juga memiliki makna, terkadang juga memiliki makna dan lebih banyak memiliki makna untuk mendukung atau memperkuat makna yang diusung pada motif utamanya, gitu ya. Nah, sedangkan di motif isian ini pada dasarnya tidak memiliki makna, dia hanya berupa hiasan yang terdapat di sekitar motif utama dan di sekitar motif pendukung untuk apa yang namanya memperindah ya, untuk memperkuat tekstur dan sebagainya itu. Makanya motif isian ini biasanya berupa titik atau garis atau gabungan titik dan garis gitu ya. Tuh. Nah, ini contoh ya. Contohnya. Nah, mungkin kalian sudah melihatnya di contoh pengerjaan UTS ya. Di sini saya ingin mencontohkan lagi bentuk ragam hias pohon hayat pada kayonnya. Motif utamanya itu adalah pohon hayat ya. Namanya kayon itu kan kayon itu dari kata kayu, kayu itu merujuk pada pohon, maka pohon itu adalah motif utamanya. Gitu ya. Nah, pohon itu ada cabangnya itu ada 8. Iya dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 9 itu sebagai pancarnya. Sebagai tonggak utamanya. Nah 8 itu membicarakan tentang apa? Yaitu Astabrata. Ya, Astabrata juga bisa, Astagina juga bisa. Nah, Astabrata itu adalah membicarakan tentang 8 sifat kepemimpinan ya. Jadi pemimpin itu harus bersifat air, harus bersifat bintang, harus bersifat matahari, harus bersifat bulan, harus bersifat Samirono itu samudra, Kismo, Baruno, dan Dahono. Dahono itu adalah api. Ya. Baruno itu Samirono itu adalah angin, Baruno itu adalah air atau samudra, Kismo apa ya? Suasana kalau nggak salah. Nah, ini adalah 8 sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin. Nah, dari 8 sifat ini, 8 kepemimpinan, itu juga pemimpin juga didukung oleh motif-motif yang lain. Itu ada motif menyamat, ada motif kera, di sini ada motif kera, terus kemudian ada motif burung. Kemudian burung pun ada 2 macam. Di sini ada burung yang tidak bisa diidentifikasi ini burung apa ya. Kemudian ada 2 burung merak ya. Kemudian ada tupai ya. Kemudian ada macan dan banteng ya. Nah, namanya nyamat itu adalah ada di pucuk pohon. Nah, artinya itu bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki tujuan. Ya. Kalau tujuan hidup itu adalah kembali bertunggal kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka pemimpin itu harus
mengajak masyarakatnya, bisa memimpin masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, ketentraman dan sebagainya di sini ya. Maka tujuan itu harus tunggal. Kemudian monyet atau kera ya. Kera itu melambangkan bahwa manusia itu harus memiliki kecakapan dengan memilih hal yang baik dan yang buruk ya. Jadi harus bisa memilah hal yang baik dan yang buruk. Namanya kera kan bisa memilih mana buah yang masak, mana buah yang belum masak dan sebagainya ya kan gitu. Nah, pemimpin pun juga harus gitu. Apa yang harus dilakukan, apa hal yang baik yang harus dilakukan, apa yang buruk yang harus dihindarkan dan sebagainya. Nah, kemudian burung itu yang banyak dihargai itu adalah kicauannya. Maka ini kan dilambangkan dengan burung yang tidak spesifik ya. Karena banyak burung yang lebih banyak dicari karena suaranya. Makanya namanya pemimpin itu harus memiliki suara yang baik kan gitu. Kan kalau dalam bahasa Jawa itu, dalam pandangan Jawa itu ada ajining diri ono ing lati. Jadi harga diri seseorang itu ada di perkataannya. Makanya pemimpin itu harus memiliki tutur kata yang baik. Maka di sini banyak sekali burungnya yang bertebaran karena memang uh, namanya tutur kata itu harus selalu dijaga dimanapun dia berada kan gitu. Maksudnya di situ. Kemudian merak pun juga satu hal yang berharga, tetapi hal yang dia hargai dari merak itu bukan suaranya, tetapi apanya, raganya ya. Maka ada pepatah mengatakan selain ajining diri ono ing lati, ajining rogo ono ing busono. Artinya apa, harga diri fisik jasmani seseorang itu ada di busananya. Artinya apa, bahwa berbusanalah yang baik ya, berpakaianlah yang baik-baik, yang sopan dan agar dihargai oleh orang lain kan gitu. Gitu. Kalau ini adalah dua merak ya, ada dua merak. Kemudian ada macan ya. Nah, namanya pemimpin itu harus punya power ya, harus punya kuasa untuk dilegitimasi oleh masyarakatnya. Sedangkan banteng itu harus memiliki kekuatan yang berasal dari rakyat, atau artinya ada dukungan dari rakyat ya. Namanya pemimpin itu harus ada dukungan dari rakyatnya agar punya power yang jadi di sini dari kuasanya, dan di sini adalah dari legitimasinya. Itu adalah politik ya. Namanya politik, pemimpin itu harus punya kuasa dan harus punya legitimasi. Kemudian Banaspati ya. Banaspati itu bukan namanya setan ya, harus setan enggak. Jadi pemimpin itu harus memiliki dorongan yang kuat, harus dijaga. Ini namanya Banaspati kan penjaga hutan ya. Maka apa ya, pemimpin itu harus menjaga apa? Menjaga agar tujuan hidup ini, tujuan untuk mensejahterakan rakyat ini itu terjaga gitu ya. Kemudian ada motif isian di sini itu ada patran ya. Di sini ada bintik-bintik daun dan bunga, dan kemudian di sini ada sulur suketan atau artinya rerumputan di sini di bawahnya gitu. Itu contohnya. Oke. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan kalian sampaikan, baik di kolom komentar maupun di WhatsApp group. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.